Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sela Syakira Syaputri. Kali ini kita akan membahas topik 10 tentang pengarahan. Pengertian pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Pengarahan yang baik dari atasan akan mudah diterima oleh para bawahan, sehingga arahan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi atau usaha yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. A. Definisi pengarahan. Menurut Reinach dan Schell atau 1990, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Definisi ini sangat sederhana, yaitu mendorong bawahan. Namun dalam praktiknya menjadi permasalahan kompleks, sebab seorang manusia bukanlah sebuah mesin yang akan menerima begitu saja perlakuan-perlakuan terhadap dirinya. Seorang manusia memiliki watak, sifat, sikap, perilaku, perasaan emosi, perasaan sentimental yang satu dengan yang lain berbeda. B. Prinsip-prinsip pengarahan. 1. Prinsip mengarah kepada tujuan. Setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dalam suatu usaha atau organisasi perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja. Pekerja yang satu dengan lain agar tercapainya tujuan semaksimal mungkin. 3. Prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nahkoda. Demikian pula di dalam sebuah usaha, untuk setiap tindakan setiap petugas harus menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. Bila tidak, berarti wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas sedang mengalami ujian. 4. Prinsip pembagian kerja. Bila sebuah usaha berkembang, maka bertambah pula bidang-bidang yang harus ditangani, maka pembagian kerja di antara semua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting. Di samping pembagian kerja antara atasan dan bawahan, dalam pembagian kerja perlu diperhatikan penempatan orang-orang yang sesuai dengan keahlian. 5. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam suatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. 6. Prinsip tertib dan disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. Hakikat dan keputusan adalah disiplin, yaitu melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dan petugas atau para pekerja, baik persetujuan yang tertulis, lisan maupun berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. 7. Prinsip semangat kesatuan. Dalam sebuah usaha bersama, setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan, merasa senasib sepenanggungan dari yang paling atas sampai yang paling bawah, sebab dengan adanya semangat kesatuan yang teguh, maka setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha. 8. Prinsip keadilan dan kejujuran. Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan dengan baik sehingga setiap orang dapat bekerja dengan bersungguh-sungguh dan setia. Keadilan dituntut misalnya dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. C. Para pengarahan. Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.
Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa: yang pertama, orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 2. Perintah merupakan perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. 3. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. D. Aspek-aspek dalam pengarahan. Yang pertama, motivasi merupakan pemberian semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Pemberian motivasi tidak berarti mengganti kedudukan organisasi dan perencanaan. Dalam pemberian motivasi, manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik agar karyawan menjalankan tugas mereka. Motivasi merupakan permasalahan yang unik, sehingga merupakan permasalahan yang mudah diucapkan tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh para pemimpin atau para manajer. Namun demikian, betapapun sukarnya, memotivasi bawahan baik secara individu maupun secara kelompok tetap menjadi tugas dari para pemimpin atau para manajer. 2. Kepimpinan. Manajer harus mempunyai jiwa pemimpin. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin dituntut harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. 3. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan kerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Mungkin cukup sekian untuk topik 10 tentang pengarahan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan kalimat atau nama orang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.